Lagi ada keluhan kolesterol tinggi ya? Tubuh pegel-pegel, apakah tanda bahwa kolesterol tinggi? Eits, jangan sedih dulu dong. Ini ada treatment dari makanan untuk menurunkan kadar kolesterol yang tinggi ya. Assalamualaikum, hai guys, saya Fadila. Hari ini saya akan membahas mengenai kolesterol ya. Terlebih mengenai apa itu kolesterol serta makanan yang dapat membantu untuk menurunkan kadar kolesterol tinggi dalam darah. Sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya, karena akan ada insight dan update mengenai informasi seputar kesehatan setiap minggunya. Oke, kolesterol itu apa sih? Terus kemudian apa fungsi kolesterol dalam tubuh? Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol tinggi itu apa saja ya? Berapa kadar normal kolesterol dalam darah? Apa efek jika kadar kolesterol dalam darah terlalu tinggi? Bagaimana treatment atau cara mengatasi kolesterol yang tinggi dengan makanan? Oke guys, terus simak video ini sampai habis ya. Mungkin ada beberapa temen yang masih asing apa sih itu kolesterol. Nah, kolesterol itu zat yang berbentuk seperti lilin dan lemak yang ditemukan di semua sel dalam tubuh. Kolesterol juga terdapat pada makanan sumber hewani seperti kuning telur, daging, dan keju. Meski penting, jumlahnya yang terlalu tinggi dapat membentuk plak dan menghalangi aliran darah. Nah, plak ini menempel pada dinding arteri yang dikenal sebagai aterosklerosis. Jika dibiarkan menumpuk, plak ini dapat memicu penyumbatan arteri yang berdampak pada kardiovaskuler. Untuk mencegah kadarnya melonjak, teman-teman perlu mengkonsumsi sejumlah makanan penurun kolesterol. Nah, fungsi dari kolesterol itu sendiri adalah yang pertama memproduksi hormon estrogen, testosteron, terus kemudian membantu metabolisme tubuh bekerja secara efisien, terlebih pada penghasil vitamin D. Kemudian kolesterol itu juga menghasilkan asam empedu yang membantu tubuh mencerna lemak dan menyerap nutrisi penting. Terus bagaimana ciri-ciri atau tanda seseorang jika kolesterolnya tinggi? Nah, yang pertama yang paling mudah diketahui adalah seseorang tersebut akan mudah lelah ya teman-teman, karena hal itu terjadi sebagai dampak dari munculnya plak di pembuluh darah akibat kadar kolesterol tinggi. Nah, yang kedua, seseorang suka mengantuk atau mudah mengantuk ya. Jadi jika ada teman-teman yang mudah lelah, mudah mengantuk, bisa dicurigai, tapi belum tentu arahnya ke kolesterol yang tinggi ya teman-teman. Nah, ini bisa menjadi salah satu dampak tidak langsung dari kolesterol tinggi dan adanya sumbatan pada pembuluh darah. Hal ini dikaitkan dengan asupan aliran darah yang membawa oksigen ke otak berkurang. Dengan ini, keluhan sering mengantuk dan mudah lelah pun dapat terjadi. Selanjutnya adalah nyeri kaki. Serupa dengan asal-usul rasa lelah akibat kolesterol tinggi, penumpukan plak yang terjadi pada pembuluh darah di kaki dapat menyebabkan rasa sakit atau nyeri di bagian kaki ya teman-teman. Selanjutnya adalah tengkuk terasa pegel-pegel. Kondisi ini dikaitkan dengan penumpukan plak di pembuluh darah pada area leher. Terus terjadi santomata. Santomata itu adalah penumpukan
kolesterol yang terlihat dalam jaringan tubuh, terutama dalam kulit dan urat. Xanthomata bisa merupakan pembengkakan berbentuk bulat dan berwarna kekuning-kuningan. Terus bisa jadi terjadi xanthelasma ya teman-teman. Mungkin ada yang belum familiar dengan xanthelasma, yakni bercak-bercak kuning di bagian kelopak mata. Nah, ini adanya faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol tinggi ya. Yang pertama adalah merokok, yang kedua konsumsi alkohol, karena ini dikaitkan dengan kadar kolesterol total dalam trigliserid meningkat ya teman-teman. Oleh karena itu, pecandu alkohol cenderung memiliki berat badan berlebih dan tekanan darah yang kerap naik. Selanjutnya adalah berat badan. Orang yang memiliki kadar berat badan berlebih mempunyai kadar kolesterol total, kolesterol jahat, dan trigliserid yang jauh lebih tinggi. Namun perlu diingat bahwa mempunyai berat badan normal juga belum tentu bebas dari kolesterol tinggi. Selanjutnya adalah minum kopi. Nah, di sini teman-teman ada yang suka minum kopi. Sehari kira-kira berapa cangkir ya, atau berapa gelas ya? Oke, minum secara berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dan trigliserida ya teman-teman. Hal itu akhirnya menjadikan darah lebih pekat sehingga menimbulkan penyempitan pembuluh darah yang berisiko menyebabkan serangan jantung dan stroke. Dengan demikian, siapa saja dianjurkan untuk tidak minum kopi lebih dari 6 cangkir per hari. Terus selanjutnya stres, kurang olahraga, usia dan jenis kelamin. Nah, usia jenis kelamin ini kadar kolesterol total cenderung meningkat ya seiring dengan bertambahnya usia. Sementara kadar kolesterol HDL pada wanita cenderung lebih tinggi dibandingkan pria. Alhasil wanita yang memasuki masa menopause atau sudah berhenti haidnya ya, kadar kolesterol dan trigliserida mereka cenderung naik. Selanjutnya adalah pemakaian pil kontrasepsi, pemakaian pil KB yang dapat mempengaruhi lonjakan kolesterol. Nah, sebenarnya berapa sih kadar kolesterol normal? Berapa kadar kolesterol normal pada orang dewasa dan pada anak-anak? Berbeda ya. Pada orang dewasa normalnya kurang dari 200 mg per desiliter. Terus kemudian untuk anak-anak kurang dari 170 mg per desiliter. Penyakit yang bisa ditimbulkan oleh kolesterol tinggi diantaranya adalah penyakit jantung, stroke, diabetes, tekanan darah tinggi, serta disfungsi ereksi. Lalu bagaimana jika kolesterol naik? Nah, ada beragam cara menurunkan kolesterol yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan mengubah gaya hidup dan pola makan tentunya. Cara ini dapat menjaga agar kolesterol dalam darah tetap terkontrol dengan baik. Yang pertama adalah perbanyak makan sayur dan buah. Untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah disarankan untuk memperbanyak konsumsi sayur dan buah ya teman-teman, karena kandungan serat pada sayur dan buah dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Oke, terus kemudian konsumsi makanan yang kaya akan kandungan omega 3. Nah, apa saja? Yaitu bisa dari ikan, susu, ikan sarden, kacang kenari, kemudian ikan salmon dan biji-bijian lainnya. Terus yang ketiga, pilih makanan rendah lemak.
jika teman-teman memiliki kolesterol tinggi, sebaiknya memilih jenis bahan makanan dengan kandungan lemak yang rendah. Nah, ini bisa teman-teman konsumsi adalah ikan, ayam, bagian dada, karena dia memiliki paling sedikit kandungan lemak dan kolesterolnya. Terus kemudian susu rendah lemak, putih telur, kacang-kacangan, polong-polongan, tahu, tempe, dan lain sebagainya. Hindari konsumsi makanan berlemak seperti goreng-gorengan ya. Terus yang keempat, konsumsi makanan atau minuman yang mengandung serat larut. Untuk membantu menurunkan kadar kolesterol, teman-teman bisa mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung serat larut ya. Misalnya alpukat, brokoli, lobak, pir, wortel, apel, kacang merah, dan lain sebagainya. Agar lebih praktis, teman-teman juga bisa mengkonsumsi produk suplemen atau minuman yang mengandung serat larut, beta-glukan dan inulin. Beta-glukan mampu menurunkan kadar kolesterol jahat dan kolesterol total dalam tubuh, sedangkan inulin bermanfaat menurunkan kadar kolesterol total dan trigliserida dalam darah. Yang kelima adalah berolahraga secara teratur ya tentunya. Sebaiknya teman-teman berhenti merokok karena merokok dapat mengganggu keseimbangan kadar kolesterol dalam tubuh. Terus selanjutnya adalah kontrol berat badan. Cara menurunkan kolesterol adalah dengan cara menjaga berat badan tetap ideal ya. Orang dengan berat badan berlebih atau obesitas dapat mengalami peningkatan kadar kolesterol dalam tubuh. Maka dari itu, teman-teman disarankan menjalani diet sehat untuk menurunkan berat badan dan menurunkan kolesterol. Nah, itulah beberapa cara menurunkan kolesterol tinggi yang baik yang dapat dilakukan dan dipraktekkan ya. Dan jangan lupa periksakan kadar kolesterol secara rutin. So you have to know mengenai berapa kadar normal kolesterol, bagaimana treatment jika kolesterol naik, serta bagaimana mempertahankan kadar kolesterol agar tetap normal. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Salam sehat karena sehat adalah gaya hidup. See you guys.